Wah, sepertinya aku benar-benar di sini hari ini. Membuatmu terus berkembang seperti ini pasti akan menjadi bahaya tersembunyi bagi ras naga kita. Kamu memiliki banyak keraguan yang tidak bisa aku lihat. Biarkan adanya keraguan. Ini adalah tabu terbesar dari klan naga. Petik 2. Suara Heilong menjadi semakin berat, dan ini justru dapat menjelaskan keadaan psikologis khususnya saat ini. Su yang tersenyum dingin, bagaimana menurutmu itu bisnismu? Aku masih mengatakan bahwa, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan yang cukup, maka datang dan bunuh aku, jika tidak, pada akhirnya kamu akan membayarnya. Biaya. Di babak selanjutnya, Su yang jelas berniat melakukan yang terbaik, seolah-olah menggandakan tubuh jiwanya yang memancarkan pancaran cahaya. Dan saat volume tubuh jiwa ini membesar, tingkat kondensasi juga akan melemah, dan kekuatan serta kemampuan perlindungan seluruh tubuh jiwa juga akan sedikit melemah. Tidak, aku pasti tidak bisa membiarkan bos mendapat bahaya sedikit pun. Aku harus membantunya dalam pertempuran ini. Long Kun dan Ling Yao saling memandang, dan keduanya naik ke langit pada saat yang sama, namun, sebelum mereka bisa terbang ke udara, 3 jiwa naga lainnya meledak dengan tekanan pada saat bersamaan, dan Sheng Sheng meledakkan keduanya ke tanah lagi. Justru karena gelombang tindakan inilah Long Kun terluka parah ke tanah, seteguk darah menyembur keluar, dan secara tidak sengaja menembus ke pembuluh darah tanah. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa itu sedikit darah dari Long Kun yang benar-benar mengubah pola medan perang. Pada saat kekuatan naga hitam meledak sepenuhnya, Su yang akhirnya memadatkan kekuatan terkuatnya, dan gelombang terakhir kehidupan dan kematian permainan antara keduanya akan datang. Mengukus. Pada saat ini, arah Jingyungu mengalami perubahan luar biasa yang mengejutkan semua orang. Getaran mengerikan terus meletus, dan bahkan pembuluh darah Northern Territory di sekitarnya bergetar dengan sembrono, dan ketika pemandangan ini muncul, senyum mengerikan di wajah naga iblis pembawa kegelapan juga muncul. Keenam, apa yang terjadi? Kamu sudah lama bersembunyi di wilayah utara ini, apakah ada rahasia lain yang tersembunyi di dalamnya? Jiwa naga misterius itu tiba-tiba bertanya pada naga iblis pembawa kegelapan. Ya, ini yang baru saja saya katakan. Hal penting kedua untuk memanggil Anda adalah bahwa di bawah lembah awan mendebarkan wilayah utara, itu adalah pemimpin klan Phoenix yang disegel. Apa katamu? Begitu naga iblis lahir kegelapan mengatakan ini, bahkan naga hitam pun tidak bisa menahan keterkejutannya. Kalian, bagaimana kamu memberitahuku tentang ini? Tahukah kamu? Kamu hampir menyakiti kita semua. Naga iblis pembawa kegelapan memiliki tampilan tercengang, dia bahkan tidak menyadari bahaya yang dikatakan saudara keduanya. Kakak kedua, mengapa kamu harus sangat gugup, bahkan jika kamu adalah pemimpin klan Phoenix pada saat itu, dan bukan lawan kita, terlebih lagi, dia telah disegel oleh urat nadi bumi begitu lama, bahkan jika dia benar-benar kehabisan. Petik 2. Wajah naga hitam itu sangat dingin, kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi dalam pertempuran itu. Jika burung Phoenix benar-benar keluar, kita semua akan berada dalam bahaya. Hahaha, Xiao Hei, sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, emosimu masih sama seperti sebelumnya. Pada saat ini, fluktuasi tingkat terbalik tiba-tiba berdering dengan keras, dan segelnya benar-benar rusak di langit di atas lembah awan mengejutkan, dan totem Phoenix dengan api yang menakutkan di sekujurnya melonjak ke 9 surga, membuat suara yang mengejutkan. Pada saat inilah Xuanmen Yunsu dan yang lainnya terlihat sangat jelek, tetapi belenggu di hati mereka lega karena munculnya adegan ini. Faktanya, rahasia terbesar dari garis Xuanmen adalah menjaga pemimpin klan Phoenix. Ini juga alasan penting mengapa mereka tidak pernah jauh dari lembah Jingyun selama ribuan tahun. Ya Tuhan! Klan Phoenix benar-benar klan Phoenix. Long Kun benar-benar tercengang, dan bahkan luka di tubuhnya secara tidak sengaja pulih seperti sebelumnya, dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat tangannya yang tidak lagi patah, dan darah di tubuhnya yang telah menjadi penuh lagi, dan wajahnya menunjukkan tak tertandingi. Ekspresi bersemangat, benar-benar burung Phoenix. Ibu mertua, aku tidak berpikir aku akan bisa bertemu orang-orangmu suatu hari nanti. Long Kun masih tidak tahu bahwa orang ini sebenarnya adalah pemimpin klan Phoenix, dan ibu mertua di mulutnya memiliki garis keturunan bangsawan yang tak terbayangkan. Phoenix Totem datang ke 9 surga, dan menukik datang ke sisi Suyang, benar-benar menutupi tubuh jiwa Suyang,
yang bersinar dengan cahaya warna-warni, dengan api asli yang abadi. Remaja, kamu tahu bahwa aku telah menunggumu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ucapan Phoenix dengan jelas ditujukan kepada Su Yang, dan saat ini bahkan Su Yang sendiri bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa Phoenix Totem di lembah awan yang mengejutkan adalah milik keluarga Phoenix saat itu. Pemimpinnya, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati. Petik 2. Namun, melihat kekuatan nafas yang dilepaskan oleh Phoenix saat ini, dia baru saja menerobos segel, dan kekuatannya masih jauh dari pulih ke puncaknya. Saat ini, paling-paling dia bisa mengikat naga hitam itu. Paul Phoenix, aku tidak berharap kamu benar-benar keluar. Mungkinkah jiwa anak ini menyembunyikan beberapa rahasia yang tidak diketahui naga kita? Phoenix Totem tertawa keras, rahasianya bukan pada dia, tapi pada orang kecil di bawah. Seperti yang dikatakan pemimpin Phoenix, dia tiba-tiba mengunci auranya ke posisi Long Kun di bawah, dan kali ini membuat Long Kun menjadi fokus utama dari seluruh medan perang perbatasan utara. Aku berhenti menggoda, Tuan Phoenix. Aku tidak bercanda, kamu memiliki nafas klanku di tubuhmu. Seperti yang diharapkan, dia seharusnya telah mewariskan bagian dari warisan unik klan Phoenix kepadamu. Meskipun kamu tidak memiliki darah Phoenix di tubuh Anda dulunya hanya orang biasa, tetapi kekuatan Phoenix yang dia berikan kepada Anda telah terakumulasi selama bertahun-tahun, memungkinkan sebagian dari darah Anda melahirkan gen yang unik untuk Phoenix kita. Itu adalah darah yang kamu keluarkan setelah terluka parah, yang secara tidak sengaja merusak segel urat bumi untukku, membiarkan tubuh jiwaku muncul di medan perang. Jika Anda tidak percaya saya, lihat. Petik 2. Saat Phoenix berbicara, nyala api merah yang hanya seukuran telapak tangan menyembur keluar dari mulutnya. Nyala api ini dengan cepat turun ke sisi Long Kun di sepanjang langit, dan dengan cepat menyulut seluruh tubuhnya. Selama periode ini, semua orang tidak tahu apa yang terjadi, dan berpikir bahwa Phoenix akan memusnahkan Long Kun tiba-tiba, tetapi kemudian ketika semua orang menemukan bahwa kesadaran Su yang telah menjadi sangat kuat, mereka menyadari bahwa Phoenix Totem melakukan ini untuk demi sepenuhnya mengaktifkan sebagian kecil dari kekuatan Phoenix di tubuh Su Yang, sepenuhnya mengubahnya menjadi garis keturunan Phoenix yang paling murni. Wah, mulai hari ini, Anda akan menjadi juru bicara keluarga Phoenix saya di seluruh benua. Ketika Long Kun mendengar ini, dia hampir pingsan karena kegembiraan. Hal pertama yang dia lakukan bukanlah memamerkan peluang besarnya, tetapi tiba-tiba berlutut di depan kehampaan, meletakkan tangannya di dadanya, dan mengaku pada dirinya sendiri, mertua jauh berdoa. Ibu mertua, pernahkah kamu melihatnya? Saya akhirnya memenuhi keinginan saya untuk Anda saat itu, bertemu orang-orang Anda, dan mendapatkan warisan energi Phoenix. Dimanapun Anda berada, saya yakin suatu hari kita akan berada di sana lagi. Sampai jumpa. Petik 2. Melihat penampilan Long Kun yang sangat saleh, pemimpin Phoenix tahu bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Anak ini memang keberadaan yang layak, dan masa depannya pada akhirnya akan tidak terbatas. Jangan bicara omong kosong, Phoenix tua, dalam pertempuran pertama, esensi sejatimu rusak parah. Bahkan jika Phoenixmu abadi, kamu tidak akan bisa memadatkan esensi hidupmu. Sepertinya aku benar tentang ini benar. Paul Phoenix mendengus, ya, jadi apa? Apakah kamu ingin memberitahuku bahwa kamu telah menjadi dewa? Hehe, aku tidak memiliki kemampuan ini, tapi kamu juga hanya merupakan postur jiwa tubuh sekarang. Keempat saudaraku, melawanmu dan bocah manusia itu, peluang untuk menang seharusnya besar. Burung Phoenix tua mengangguk tanpa komitmen, jika ini adalah 4 perang dan 2, memang seperti yang Anda katakan, dan saya dapat menjawab Anda dengan pasti, peluang kita untuk menang sangat tipis. Namun, kapan saya mengatakan bahwa saya akan berpartisipasi dalam berperang sendiri? Petik 2. Begitu jiwa pertempuran Phoenix mengucapkan kata-kata ini, aura 4 jiwa naga di langit bergetar, dan semua orang tampak bingung. Apa maksudmu? Jangan berkelahi. Zeng. Dalam sekejap, pemimpin Phoenix tiba-tiba mengeluarkan suara yang mengejutkan di langit, dan semua orang benar-benar tercengang oleh pemandangan ini. Hanya di lembah awan yang menakutkan, ke arah segel yang telah ditembus oleh kekuatan roh Phoenix, cahaya keberuntungan yang tak ada habisnya bergegas keluar dengan cepat. Hongxia yang berwarna-warni naik ke langit ke arah Jing Yungu,
menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Segera setelah itu, Phoenix mengayunkan sayapnya, dan pada saat yang sama mengucapkan suara jiwa yang sama kepada Yunsu dan yang lainnya di bawah. Di bawah kepemimpinan tubuh jiwa Phoenix, semua orang bergegas menuju lembah Jingyun. Hah, mau kabur? Phoenix tua, trikmu terlalu kikuk, kan? 4 jiwa nagaku ada di sana. Jika kamu kabur, bagaimana aku bisa menyelamatkan wajah nagaku? Jiwa Phoenix mencibir, jika kakak tertua Anda ada di sini, mungkin dia masih memiliki modal yang sedikit membanggakan. Anda, itu hanya sekelompok serangga yang memiliki 5 cakar. Bagaimana Feng Zun saya memandang Anda? Ini konyol. Petik 2. Hentikan mereka. Heilong dipermalukan oleh Phoenix tua karena kemarahan instan, dan segera memerintahkan saudara naganya untuk menyerang Su Yang dan yang lainnya pada saat yang bersamaan. Long Kun, lindungi mereka. Diterima, bos. Su Yang memberi perintah, dan Long Kun segera beralih posisi dan naik ke udara untuk memblokir arah serangan jiwa naga Darkbone. Yunsu murong Jian Lingyao, pergilah dulu. Yunsu harus ragu, melihat semua orang dengan ekspresi serius, bagaimanapun, dia tidak memiliki kekhawatiran lagi, dan dengan cepat mundur dengan pedang murong di punggung unicornnya. Setiap utusan SD, berikan waktu untuk gadis-gadis Xuanmen ini. Betulkah? Bos Bing juga berdiri saat ini, mengambil 4 elemen lainnya untuk memadatkan kekuatan totem kombinasi Phoenix mencari Phoenix untuk pertama kalinya, dan menjaga jiwa naga putih. Su yang menatap jiwa naga paling misterius tanpa ragu-ragu. Meskipun orang ini hanya peringkat 5, semua orang dapat melihat bahwa kekuatan jiwa naga ini tidak lebih lemah daripada naga hitam, dan yang lebih penting, atribut seperti apa yang dimilikinya, dan bentuk jiwa naga yang lengkap. Bagaimana, sekarang adalah tidak diketahui. Tujuan Old Phoenix sangat jelas, dan tentu saja itu adalah naga hitam. Keempat naga itu bertempur melawan pasukan penjaga di 4 arah, dan gelombang penanggulangan terkuat di Xinjiang Utara akhirnya terjadi. 4 kekuatan dari sisi Su yang saat ini adalah kekuatan tempur terkuat, dan mereka tidak diragukan lagi membeli waktu sebanyak mungkin untuk garis Xuanmen. Dan pengingat suara jiwa yang dikirim Phoenix kepada semua orang barusan hanya memiliki satu konten, yaitu menyembunyikan semua orang di Changhong yang membawa keberuntungan yang naik ke langit dengan 7 warna. Begitu mereka bersembunyi di sana, semua orang benar-benar aman. Hahaha, sekelompok semut yang merasa benar sendiri, saya ingin melihat berapa banyak kucing yang tersisa dari Anda hari ini. Naga hitam memimpin, dan aura sumber naga yang sangat kuat meledak. Aura naga hitam yang kuat dikelilingi oleh api hitam yang sangat pekat, dikelilingi oleh sinar cahaya seperti kilat, dan langsung menuju ke totem Phoenix. Atribut naga putih juga sangat istimewa, tetapi itu bukan tubuh naga perempuan, dan itu menunjukkan sedikit pun kelemahan dalam kekuatan ofensif, bahkan naga perempuan ini menjadi kejam dan meledak lebih dari jiwa naga lainnya. Gelombang nafas meledak, yang sebenarnya menyebabkan tekanan besar pada Feng Qiuhuang Totem. Sisi Long Kun baik-baik saja, meskipun dia sendiri tidak memenuhi syarat untuk melawan jiwa naga, itu mungkin karena pemimpin Phoenix ada di sana. Setelah bagian dari garis keturunan Phoenix di tubuh orang ini terbangun, keefektifan pertempuran juga telah meningkat pesat dalam waktu singkat, nyaris mengambil alih serangan naga iblis pembawa kegelapan, yang terlemah di antara 4 jiwa naga saat ini. Awalnya, kekuatan tempur puncak naga iblis pembawa gelap lebih tinggi daripada naga putih, tetapi sekarang ia terluka parah oleh Su Yang, dan vitalitasnya sangat rusak. 3 jiwa naga lainnya hampir mencapai kondisi puncaknya, dan celahnya masih terlihat jelas. Gemuruh. Saat berikutnya, Phoenix menghembuskan api nyata berwarna-warni, menelan asal-usul jiwa naga hitam, dan semua orang juga memainkan rahasia terkuat mereka. 3 nafas naga bertabrakan dengan perlawanan dari 3 pihak, dan pada saat ini raungan kekuatan yang menghancurkan bumi meletus. Seluruh kekosongan juga telah jatuh ke dalam keadaan terpelintir yang kuat pada saat ini. Hitam tak berujung, dari retakan hampa yang tak terhitung jumlahnya, semua cahaya di langit menelan segalanya. Tanah perbatasan utara yang luas menjadi 1 menit dalam keheningan dan kegelapan total, seperti akhir dunia, semua jiwa berjuang dan menjerit ketakutan, dan pemandangan hari kiamat yang sebenarnya menyelimuti setiap kepala makhluk perbatasan utara. Di atas, menarik. Ketika semua pemandangan apokaliptik ini perlahan pulih, cahaya langit mulai memadat lagi,
dan Phoenix Totem juga memanfaatkan periode waktu ini untuk segera mengevakuasi medan perang dengan naga kun dan 5 elemen. Namun, ketika hiruk-pikuk berangsur-angsur menghilang dan pemandangan di medan perang muncul kembali, semua orang tidak menyangka bahwa pria besar Su Yang, dan jiwa naga khusus yang disebut yang kelima, akan terjalin erat bersama. Apa, bos? Sepertinya dia dalam masalah, aku akan menyelamatkannya. Long Kun, Ling Yao dan yang lainnya benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Naluri pertama yang muncul adalah kembali ke medan perang. Namun, pada saat ini, mereka telah dibawa ribuan meter jauhnya oleh Phoenix Totem, hampir setengah dari inti medan perang telah ditarik posisinya. Jangan khawatir, bosmu akan baik-baik saja. Dia memiliki belenggu sendiri untuk diselesaikan. Hanya jika kamu aman, dia dapat sepenuhnya menghadapi musuh. Bahkan jika dia tidak dapat menghadapi 4 jiwa naga pada saat yang sama, dia telah cukup berarti untuk keluar. Petik 2. Di bawah suara jiwa Phoenix, itu tidak memberi Long Kun dan Ling Yao lebih banyak kesempatan untuk membuat masalah, dan segera melindungi semua orang ke arah cahaya. Pada saat ini, di medan perang utama, 3 jiwa naga yang semula berencana mengejar berhenti pada saat yang sama, berfokus pada arah di mana yang kelima dan Su yang saling berhadapan. Kaulah, yang membunuh 9 saudara perempuan dan saudara ke-8. Suara jiwa naga kelima tampak sedikit bergetar, jelas itu diambang kemarahan. Sepertinya kamu harus berbicara lebih jelas. Berbicara tentang ras naga, saya telah membantai beberapa dari mereka. Adapun apa yang orang-orang itu lakukan dengan Anda, saya tidak tahu. Suara Su yang sangat tenang, dan dia sepertinya tidak panik karena ditatap oleh 4 jiwa naga pada saat bersamaan. Anda memiliki total 4 aura naga di tubuh Anda. 2 berasal dari gundukan kuburan, dan 1 aura naga, penuh dengan atribut air yang kaya. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Su yang tersenyum, karena kamu sangat tertarik, maka sebaiknya aku memberitahumu untuk mendengarkannya. Jiwa naga pertama, yang aku temui di istana bawah tanah dari dinasti kuno, adalah warisan sumber naga spontan. Identitasnya adalah naga penjaga dari dinasti Desolate kuno, dan itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan kesengsaraan 9 naga Anda. Jiwa naga kedua adalah naga dengan atribut air yang memasuki laut dari barat dan memasuki laut dalam kepulauan Penglai. Hal ini terkait dengan sura bayangan dari Sekte Tuoba yang jauh, dan juga ada di tangan dari klan yang menghilang secara misterius puluhan ribu tahun yang lalu. Saya bertemu dengan atribut naga air ini, dan akhirnya mendapatkan warisan sumber naganya. Petik 2. Benar saja, Jiu Mei, kamu benar-benar tidak akan kembali lagi. Long Lao patah hati, dan matanya penuh keinginan untuk membunuh. Seperti yang diketahui semua orang, naga dengan atribut air yang pernah mewariskan warisan kepada Su Yang dan Kaisar Wanita, yaitu 9 saudara perempuan Longzong, yang merupakan yang termuda di 9 naga kesengsaraan surgawi saat itu, adalah teman dari kelima. Su Yang merasakan perubahan suasana hati pihak lain, tetapi tidak menghentikan proses ingatannya. 2 jiwa naga terakhir semuanya ditemukan setelah dikuburkan di dalam gundukan. Salah satu tulang naga ditaklukkan oleh pemilik pedang raja sebelumnya sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Waktunya tidak sesuai dengan waktu. 9 naga kesengsaraan, dan itu bukan oleh tanganku. Adapun yang terakhir, petik 2, Su Yang tidak menjelaskan apa-apa, karena waktu untuk membunuhnya sangat dekat. Su Yang langsung melepaskan jejak naga menjadi tubuh Wushuang hari itu. Kakak ke-8, ketika 4 jiwa naga menerima merek ini, mereka semua membuat naga yang mengguncang dunia mengaum pada saat yang sama, dan secara tidak sengaja mendorong area gundukan kuburan ke puncak badai lagi. Seperti yang diketahui semua orang, pada saat yang sama, seluruh 3.000 negara bagian, serta beberapa kekuatan teratas di sekitarnya di benua lain, telah mulai mengirim tim skala besar ke perbatasan utara. Badai benua baru tampaknya sedang terjadi, selalu ada kemungkinan wabah. Namun, Su Yang sama sekali tidak memiliki pemikiran tentang hal-hal lain saat ini, prioritas utama adalah menangani pertempuran naga di hadapannya. Setelah melakukannya untuk waktu yang lama, mereka berdua juga merupakan peserta dalam kesengsaraan 9 naga. Pada akhirnya, mereka berdua menjadi eksistensi yang memiliki ikatan yang dalam dengan saya. Saya harus mengatakan bahwa mereka benar-benar keberuntungan. Petik 2.
Su Yang tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Kamu, sialan. Tubuh jiwa Long Laowu selalu ditutupi oleh kekuatan khusus, hanya matanya yang bisa dilihat dengan jelas, dan itu sudah penuh dengan warna merah tua yang suram saat ini. Su Yang mendengus dingin, dan tiba-tiba melemparkan pedang Sura di tangannya secara horizontal, dan pedang yang kuat tiba-tiba meledak. Aura pedang yang mengerikan lebih dari sebelumnya, dan sangat sulit bagi Su Yang untuk melakukan beberapa pertempuran aktual tingkat atas secara berurutan, dan masih dapat melepaskan kekuatan tempur yang menakjubkan. Kekuatan Long Laowu sama kuatnya, tetapi sebagian besar kekuatannya saat ini telah diimbangi oleh aura lonceng semesta warna 9. Dapat dikatakan bahwa Su Yang dan Jiu Cai Qiankun Zong Zong Hun telah benar-benar memperluas status pertarungan mereka saat ini. Gemuruh, ada teriakan dan ledakan lagi, seluruh dunia naik turun, dan duel puncak antara manusia dan naga terus dipentaskan. Namun, serangan itu hanya membuat darah Su Yang bergejolak untuk waktu yang lama. Itu pantas menjadi jiwa naga sungguhan, dan kekuatan tempurnya tidak sepele. Tanpa ragu-ragu, Su Yang segera memanggil artefak Huang Tian Wuji lagi, berputar-putar di sekitar tubuhnya terus-menerus, melepaskan kekuatan penjagaan yang sangat kuat. Adik kelima, anak ras manusia ini memang memiliki beberapa kemampuan. Meskipun kamu tidak lebih lemah darinya, dia memiliki banyak warisan di atas. Jika kamu ingin membunuhnya sepenuhnya, aku khawatir itu akan membutuhkan usaha. Lebih baik. Petik 2. Bai Long bertanya. Faktanya, Bai Long Xiaoqi juga diam-diam mencintai yang kelima di dalam hatinya, atau memiliki kasih sayang yang dalam untuk yang kelima, tetapi karena cinta yang dalam antara dia dan 9 orang tua yang menghilang tahun itu, ketujuh saudara perempuan itu juga selalu demikian. Tanpa pengakuan, dia masih sedikit khawatir dengan anak kelima saat ini, lagi pula situasinya sangat istimewa dibandingkan dengan Kowloon lainnya. Adapun rahasia macam apa yang disembunyikan di Long Laowu, Su Yang dan yang lainnya tidak bisa menebak. Tidak, apa aku lupa janji yang aku buat di depan kakak laki-lakiku. Jika aku tidak bisa membalas dendam pada saudara laki-laki yang hilang, aku tidak bisa membalas dendam Jiu, aku akan mati. Nah, biarkan kau melihatku. Kekuatan nyata. Petik 2. Klik. Pada saat berikutnya, Chang Hong yang menakjubkan yang tak tertandingi meledak di langit, dan cahaya api petir biru hitam yang cemerlang menebas di udara, benar-benar jatuh di tubuh naga-naga kelima. Kedatangan cahaya guntur ini sepertinya membuka kunci larangan penyegelan kekuatan khusus pada tubuh kelima yang lama. Kekuatan sumber naga yang hebat dengan cepat dilepaskan, pada saat ini, Su Yang akhirnya menemukan bahwa tempat paling ajaib dari orang ini adalah metode konversi yang sangat khusus antara jiwa naga dan tubuh naga. Apa, tubuh fisikmu dan jiwa naga sebenarnya terikat satu sama lain? Su Yang sangat terkejut dengan kebenarannya. Anda tahu, dia juga dianggap sebagai ras manusia top Tianjiao yang telah merajalela di daratan selama puluhan ribu tahun. Dia belum pernah mendengarnya. Siapa yang bisa melakukan ini? Dengan tubuh jiwa saja, dimungkinkan untuk mengontrol tubuh yang berada ribuan mil jauhnya, dan bahkan mentransfernya ke tubuh jiwa Anda sendiri. Lagi pula, bagi makhluk hidup, sangat sedikit yang dapat memisahkan tubuh dari jiwa, tetapi mereka semua didominasi oleh tubuh, dan jiwa bergerak dengan bebas. Sederhananya, jiwa secara aktif mencari daging. Tanpa jiwa daging, tidak ada cara untuk mengendalikan perbuatan daging. Tapi Long Laowu di depannya bisa melakukan itu. Terlepas dari keterkejutan di hatinya, Su Yang memberikan penilaian awal yang bisa meyakinkan dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Artinya, di tubuh Long Laowu, ada tubuh jiwa yang sangat kuat yang akan mengendalikan tubuh naganya atas namanya. Kalau dipikir-pikir, kemungkinan ini mungkin saja. Tetapi itu cukup rendah. Betapa bangganya para naga, bagaimana mungkin jiwa naga mau berbagi satu dengan naga lainnya agar bisa bertahan hidup. Dan dia masih dalam posisi yang kurang beruntung dan dominan, melakukan hal itu niscaya akan menginjak-injak martabat jiwa naga. Kedua, jika kemungkinan ini dikesampingkan, maka tubuh jiwa asal ras lain tidak dapat secara sempurna cocok dengan tubuh naga sejati yang membawa kekuatan yang kuat. Tanpa kekuatan tubuh jiwa yang dibesarkan oleh garis keturunan tingkat dewa, itu tidak dapat menahan atribut tirani dari tubuh naga sejati sama sekali. Oleh karena itu, Su Yang harus sementara mengesampingkan penilaiannya sendiri, bagaimanapun, ini adalah kemampuan yang sangat aneh.
Hahaha, kenapa kamu terkejut? Di mana jiwa, tubuh, dan sifatku? Selama aku ingin menjadi wujud utuh, aku bisa melakukannya kapan saja. Karena aku berasal dari dunia bawah. Neraka, tidak ada keraguan bahwa ini adalah nama yang sangat asing di seluruh benua. Tapi Su yang telah membaca beberapa rumor tentang dunia bawah dari ingatan Sura sebelumnya. Menurut Shuro, dunia bawah adalah alam atas setingkat dengan alam Tuhan yang asli, tapi Shuro belum pernah seperti itu. Menurut malaikat tercinta di alam Tuhan, dunia bawah adalah sumber dari segala kejahatan dan memberi semua makhluk hidup menginginkan kejahatan. Dunia, dan naga tua kelima ini mengatakan bahwa dia berasal dari dunia bawah, dan dia memiliki kekuatan magis untuk memanggil tubuhnya, yang pasti mengejutkan. Oh, kalau begitu aku ingin melihat, apa istimewanya dirimu, pembawa sumber segala kejahatan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Su yang langsung mengayunkan pedang Zan Kong yang sangat kuat ke garis besar ini. Gelombang energi pedang yang tak tertandingi memotong kekosongan menjadi dua celah yang terfragmentasi. Namun, Su yang terkejut dengan hasil pedang terbelah ini. Kekuatan pedang yang tak tertandingi benar-benar ditelan oleh cahaya penjaga biru hitam yang aneh di sekitar tubuhnya setelah meledakkan tubuh Long Wu tua. Benar, seperti tenggelam ke laut, benar-benar ditelan dan bersih. Tubuh kelima yang tua, seperti lubang hitam tak berdasar di jurang, dan tubuh jiwanya yang misterius, membuat orang tidak mungkin melihat wajah aslinya. Hahaha, nak, maaf untuk memberitahumu bahwa jika kamu menyinggung adik kelimamu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup, karena tubuh naga sumber gelap saudara kelima paling menahan semua asal mula kehidupan di benua, kecuali untuk darah para dewa dan yang asli, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, tidak ada makhluk fana lain yang dapat bertahan dari tekanannya. Tentu saja, sebelum itu, untuk menghindari sanksi oleh 10.000 Dao Lao dari daratan, saudara Viv jarang menembak, dan bahkan nafasnya tidak akan sepenuhnya dilepaskan. Tapi hari ini, Anda memberinya kesempatan langka untuk melampiaskan emosinya. Petik 2. Naga-naga iblis pembawa kegelapan ke-6, Jenderal Su yang dikalahkan berkata dengan dingin. Segera, kelima tua dalam keadaan jiwa naga terbentuk dengan sempurna, meskipun sebagian besar auranya masih tersembunyi di kehampaan, aura naga yang dia pancarkan saat ini adalah gelombang kuat yang dimiliki oleh naga leluhur yang benar-benar lengkap. Selama kekuatan seperti itu muncul, itu adalah kekuatan tertinggi di zaman tak bertuhan di benua ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan jika kekuatan Su yang dalam keadaan puncak, dia hanya akan mundur dengan seluruh tubuhnya, dan tidak ada kemungkinan untuk menang. Jangankan dia saat ini, bagian yang paling menakutkan dan spesial dari kekuatan dunia bawah adalah setelah pukulan kuat ke target, itu akan menghasilkan kekuatan penghancur ganda jiwa dan tubuhnya. Tingkat jiwa akan dipaksakan dengan atribut tirani yang sangat kuat dan emosi negatif, yang mana benar-benar menghancurkan satu senjata mematikan manusia. Petik 2. Bai Long juga setuju ke samping, dan dia bisa melihat bahwa 3 jiwa naga lainnya cukup optimis tentang Long Laowu yang tiba-tiba melarikan diri. Untuk lebih menghancurkan keinginan Su yang untuk melawan, naga hitam juga tiba-tiba berbicara di saat-saat terakhir. Kemampuan tempur yang sebenarnya dari yang termuda kelima adalah yang kedua setelah kakak tertua dan ketiga termuda di 9 naga kesengsaraan surgawi kami. Meskipun saya yang tertua kedua, itu hanya manifestasi dari posisi saya, dan tidak berarti kekuatan saya berada di peringkat pertama. 2. Kamu adalah lawan yang tidak boleh kamu provokasi hari ini. Petik 2. Meskipun 3 jiwa naga tidak melakukan apa-apa, mereka semua terus-menerus melepaskan gemuruh naga gemetar yang sangat kuat di langit, menciptakan momentum untuk naga kelima dari dunia bawah. Kali ini, tidak ada keraguan bahwa Su yang menghadapi lawan yang sangat kuat, kekuatan tempur terkuat di bawah level dewa yang sebenarnya. Wawa kecil, aku akan menembakmu 2 kali. Pertama kali, biarkan kau mengalami keputusasaan yang nyata, jiwa dan raga menjadi kesakitan tak berujung, untuk membalaskan dendam saudara ke-8 dan 9 saudara perempuan. Ketika serangan kedua datang, itu akan menjadi saat tubuh dan jiwa Anda pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada seluruh benua. Anda dapat membuat persiapan psikologis. Petik 2. Su yang tidak sombong atau sombong, dan raut wajahnya masih setenang biasanya. Waktu yang akan datang akan selalu datang, Su yang,
saya tidak pernah percaya pada hantu dan dewa, tetapi hanya percaya pada kekuatan saya sendiri. Saya mencari tahu kekuatan Anda. Meskipun tidak ada jaminan kemenangan, saya akan tetap melakukan yang terbaik. Sedangkan untuk Anda, apa yang Anda inginkan? Saya tidak peduli tentang melakukannya. Petik 2. Saya harus mengatakan bahwa kata-kata Su yang tampaknya membuat sebagian besar penghinaan di mata 3 jiwa naga besar yang menyaksikan kegembiraan menghilang, dan mereka semua mulai menghormati manusia yang sombong ini. Untuk beberapa alasan, melihat anak ini, aku tiba-tiba teringat pria luar biasa yang menyapu seluruh benua dengan pakaian putih dan pedang. Sayangnya, pada akhirnya, aku menghancurkan segalanya untuk sang penyihir, dan bahkan menyerah menjadi dewa. Kesempatan. Petik 2. Bai Long tiba-tiba menghela nafas, meskipun Su yang dikelilingi oleh warna hitam tak berujung pada saat ini, garis besar hitam dan putih ini tampaknya tiba-tiba menyebabkan tabrakan yang menghancurkan bumi dalam pikiran Bai Long. Orang itu, pria paling menakjubkan dan brilian yang pernah saya lihat dalam umat manusia. Tapi tidak ada yang disayangkan. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa lebih kuat dari hukum surga, dan dia tidak bisa lebih kuat dari Tuhan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa bakatnya adalah. Ketika saya tiba, saya sedang jatuh cinta, tetapi takdir membuat lelucon dengannya. Petik 2. Naga iblis kelahiran kegelapan ke-6 berkata, hatinya juga menghormati sosok berpakaian putih saat itu. Sejujurnya, menurutku, bakat dan kemampuan anak ini lebih tinggi dari lelaki dulu. Sayangnya, lelaki tua kelima masih belum dewasa, tapi sekarang, dia telah menjadi salah satu yang paling menakutkan dari kita. Aku bertemu Sayate. Heilong tidak bisa membantu mengirimkan gelombang emosi seperti itu, dan Sanlong memadatkan pandangannya pada tubuh Su yang pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, kekuatan pemusnahan dunia dari seberang Long Laowu akhirnya pecah. Gelombang pertama serangan adalah yang disebut kekuatan hukuman, bukan kekuatan pemusnahan. Namun, ketika nafas naga ini mengunci tubuh Su Yang, dia masih merasakan paksaan yang tak tertahankan. Oh, itu memang kekuatan terkuat di bawah para dewa. Aku masih berada dalam jarak tertentu dari level ini. Jika aku bisa mendapatkan hati malaikat dan menyempurnakan kekuatan dewa Asura, aku mungkin bisa menyainginya. Sekarang, tidak ada kesempatan. Petik 2. Su yang ternyata sangat berbakat, dan pemimpinnya adalah bakat yang tak tertandingi di era ini. Tapi tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa melawan kenyataan sama sekali. Kemampuan dan identitas lawan ditempatkan di sini. Bahkan jika dia berbakat, dia tidak bisa dihindari untuk ditekan. Bahkan jika dia adalah yang terkuat di dunia, dia tidak terkalahkan ketika dia masih bayi. Tidak peduli siapa itu, pasti ada proses pertumbuhan. Jika Su yang bahkan tidak dapat menerima pengakuan ini, dia tidak layak untuk berdiri di atas. Namun, ini bukanlah alasan penolakan dan penghindarannya, melainkan motivasi tertinggi bagi Su yang Linkong Liangjian. Gemuruh, Su yang menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya pada saat ini, dia mengayunkan pedang terkuat yang bisa dia kirim sejauh ini. Sura Dao Demise, dengan pedang, dunia bergejolak. Meskipun ini bukan batas atas Su yang saat ini, itu juga merupakan kekuatan terkuat yang dapat dia tunjukkan saat ini. Dengan pedang ini, Su yang memiliki sedikit energi fisik yang tersisa. Itu dikosongkan dalam seketika, jika bukan karena jam Jiu Chai Qian Kun dan banyak berkah warisan lainnya, dia bahkan akan kehilangan kemampuan terbangnya. Sebuah pedang yang membuka gunung dan memecahkan tanah meledak, dan cahaya sekali lagi menjerumuskan seluruh perbatasan utara ke dalam kepanikan dan getaran yang ekstrim. Kekuatan pedang ini tidak kurang dari kekuatan 3 jiwa naga yang meledak di udara. Lumayan bagus, tapi ledakan. Kekuatan sangsi yang telah dikumpulkan Long Laowu untuk waktu yang lama akhirnya datang, dan nafas naga itu benar-benar berbeda dari nafas 3 jiwa naga lainnya. Pusat tubuh energi padat itu juga memancarkan kekuatan menelan yang sangat kuat, seperti lubang hitam yang bergerak berjalan, kemanapun ia melewatinya. Semua rumput dan hutan yang sesuai dengan medan perang di bawah benar-benar membusuk, dan runtuh hingga seluruhnya. Debu dari tanah tandus. Dan ketika kekuatan ini benar-benar menyelimuti tubuh Su Yang, kekuatan menelan yang tak tertandingi dengan cepat menyerbu tubuh Su Yang. Nah, tunggu.
Jiuce Universe Bell meletus dengan lonceng yang mengguncang dunia, dan gelombang suara mengalir ke segala arah. Memang benar bahwa dia menyesuaikan keadaannya sendiri hingga batasnya. Meskipun Su yang dalam keadaan lemah, ranah jiwanya sangat kuat saat ini. Pemberontakan melawan naluri. Apa? Jiwa anak ini begitu kejam. Apakah hanya karena jiwanya memiliki warna? Bai Long menunduk kaget. Dalam kognisi, pencapaian Su yang di ranah jiwa adalah apa yang Yu Sheng adalah jenius berkulit putih yang mengejutkan seluruh benua. Tidak, warna jiwa hanya menentukan atribut dan warisan. Titik putih menentukan batas atas. Tapi alam dan kekuatan jiwa adalah hasil dari kultivasi yang diperoleh. Bakat anak ini memang lebih kuat daripada pria di putih. Tidak peduli apapun, hari ini, dia akan mati, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Petik 2. Heilong berkata dengan dingin, Su yang mampu membuat beberapa jiwa naga begitu cemburu sendiri. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya biru hitam yang tak terbatas di tubuhnya terus menekan, dengan panik menyerang tubuh dan jiwa Su Yang. Pada saat yang sama ketika dua kekuatan bertabrakan dengan sengit, Su Yang secara naluriah mulai mengoperasikan aturan totem Tai Chi yang dia buat. Hukum, surga dan bumi, mengikuti kelahiran dan kematian, semua kebenaran antara langit dan bumi sepertinya berasal dari melebur yin dan yang ini. Hati Su Yang tiba-tiba jatuh ke dalam. Damai, itu adalah keadaan sentuhan yang sangat halus. Pada saat ini, dia telah melupakan semua yang ada di sekitarnya dalam pikirannya, hanya langit dan bumi, hitam dan putih yang tersisa. Segera setelah itu, emosi negatif yang tak berujung ini dimasukkan ke dalam hitam di bawah kaki, dan area putih di atas kepala, seperti jendela atap, terus-menerus mengalir dalam nafas kehidupan yang tak berujung untuk mengasimilasi kekuatan negatif yang sesuai. Sebelum dia menyadarinya, seluruh proses tampaknya berlanjut di hati Su Yang untuk waktu yang lama, sampai totem Tai Chi yang besar itu benar-benar tertutup, dan akhirnya menyusut menjadi seukuran telapak tangan dan bergabung ke dalam hatinya sendiri. Namun, bahkan Su Yang tidak menyangka bahwa perubahan kecil yang tampaknya tidak disengaja ini akan membuat seluruh pertempuran yang dia hadapi, perubahan yang mengguncang bumi. Suasana tirani dari sumber unik kejahatan dunia bawah, kekuatan busuk, diam-diam mengalir ke dalam ruang laut jantung Su Yang. Jangan lupa, di sana, ada puluhan ribu prajurit batu terakota dan prajurit Su Yang yang sedang tertidur lelap di istana bawah tanah dinasti kuno. Awalnya, Su Yang tidak bermaksud untuk memperingatkan para pejuang terakota yang seharusnya tertidur karena semua jenis dunia luar. Tapi kali ini, aura besar yang membusuk, dan aura yang membusuk yang cocok dengan prajurit batu dan prajurit sangat cocok, secara tidak sengaja membuat khawatir mereka yang tertidur. Faktanya, telah lama dikatakan di daratan bahwa jiwa-jiwa yang mati itu akan berubah menjadi jenis elemen nafas lain yang berlawanan dengan para dewa melalui metode tertentu, dan disatukan ke dalam dunia bawah, menjalani transformasi generasi khusus, dan mendapatkan benda yang disebut kata reinkarnasi. Namun, tidak ada seorang pun di seluruh benua yang dapat membuktikan klaim ini. Pada saat ini, umpan balik yang diberikan oleh prajurit terakota tampaknya secara halus mengkonfirmasi penilaian tertentu. Guru, apakah Anda membutuhkan kami untuk melakukan sesuatu untuk Anda? Prajurit terakota yang sedang tidur mengajukan pertanyaan seperti itu dan terus membuat keributan di hati Su Yang. Pada saat yang sama, Su Yang juga pulih dari kondisi halus khusus ini karena umpan balik dari jiwa orang-orang ini. Namun, adegan pertama yang dilihat Su Yang setelah mendapatkan kembali ketenangannya adalah keterkejutan dan keraguan dari jiwa naga di depannya. Bagaimana ini mungkin? Anak ini, dia sebenarnya benar-benar kebal terhadap sumber korupsi dari yang kelima. Su Yang sendiri menemukan bahwa pengaruh dari semua emosi negatif telah hilang sepenuhnya, dan dampak dari kekuatan fisik dari pukulan sebenarnya barusan diimbangi oleh pertahanan gigih dari artefak janji Huang Tian dan jam semesta Jiu Chai. Nak, kamu benar-benar Xiao Qiang yang tidak bisa dipatahkan. Aku benar-benar penasaran bagaimana kamu bisa menahan kekuatanku yang membusuk, dan jiwamu belum tercemar sama sekali. Ini luar biasa. Su Yang terkekeh, dunia ini besar. Ingat, bahkan jika Anda benar-benar kuat, Anda tidak boleh mempertahankan rasa superioritas penuh atas siapapun. Jika demikian, ketika Anda benar-benar dikalahkan tiba, Anda akan menjadi sangat menyedihkan.
Petik 2. Long Laowu tertawa lancang, dibandingkan dengan apa yang kamu katakan, aku hampir tidak percaya bahwa kata-kata ini diucapkan dari populasi yang sekarat. Kamu memberi saya terlalu banyak kejutan. Wah, semuanya sudah berakhir. Mengaung. Long Laowu tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang ganas, tapi ini bukan metode kepunahannya, tapi hanya awal dari segalanya. Tekanan destruktif mulai mengguncangnya dengan liar dan liar padanya. Seluruh dunia menjadi ganas dan hampir lepas kendali karena keberadaannya. Pada saat berikutnya, sentimen semacam ini dengan cepat menyelimuti seluruh wilayah utara Xinjiang. Terlalu banyak orang dari kelompok etnis Xinjiang Utara kehilangan akal sehat mereka karena nafas ini dan mulai bertengkar dengan panik dengan orang-orang di dalam kelompok etnis tersebut. Ketika akhir itu tiba, dunia jatuh ke dalam kegilaan yang ekstrim, dan langit berubah menjadi merah darah yang brutal dan putus asa saat ini. Dalam sekejap, kekuatan jiwa naga yang menyalakan lampu merah dilepaskan, itu tampak seperti jiwa naga darah asli, tapi itu jauh lebih kecil dari 4 jiwa naga asli. Cahaya naga berwarna darah terus dengan cepat mendekati posisi Su Yang, dan fluktuasi aura yang dihasilkan juga membuat Su Yang secara naluriah bertanya-tanya apakah dia tenggelam dalam mimpi buruk kehancuran kiamat. Namun, rasa penindasan yang kuat di tubuh mengingatkannya sepanjang waktu bahwa ini bukanlah mimpi, tetapi tujuan yang sebenarnya. Pemakan jiwa naga darah, kekuatan yang benar-benar dapat menghancurkan semua kehidupan masih tak terhentikan. Naga hitam tidak bisa menahan ekspresi emosi seperti itu, dan keadaan naga putih dan naga ajaib keturunan gelap tampaknya telah dipengaruhi oleh cahaya naga merah. Tidak diragukan lagi, pukulan ini tidak hanya mengembunkan kekuatan terkuat Long Laowu saat ini, tetapi juga bukti paling sempurna dari garis keturunan darahnya di dunia bawah. Akhir senja, awal malam, akan dibuka oleh cahaya naga merah darah ini. Kali ini, itu adalah satu-satunya saat Su yang merasa tidak berdaya dan tidak berdaya setelah dia meninggalkan Bea Cukai. Dia mengosongkan semua kekuatannya dan menciptakan mitos perang satu demi satu, tetapi sayangnya, bagaimanapun juga, sulit untuk menahan tekanan seperti gunung ini. Tentu saja, jika dia dengan tegas menjual jam Huang Tian Wuji atau Jiu Cai Qiankun setiap warisan pada saat ini, dengan biaya kehilangan secara permanen dan menghancurkan artefak, dia akan menyelamatkan hidupnya, dan bahkan mencoba yang terbaik untuk mundur dan melarikan diri ke lembah Jingyun. Dalam halau tanpa akhir, itu juga bisa dilakukan. Tapi satu-satunya hal yang dilakukan Su Yang adalah menekan secara paksa aura mereka berdua, membiarkan mereka menyelinap ke dalam tubuhnya pada saat kritis ini, dan memaksa dua artefak besar untuk tertidur dengan sistem master budak antara warisan garis keturunan untuk mencegahnya. Lindungi Tuhan dengan mendedikasikan diri Anda. Aku berkata, Su Yang, aku memiliki kemampuan untuk melindungi segala sesuatu di sekitarku. Bahkan jika kamu tidak lagi dalam bentuk tubuh yang hidup, selama ada jiwa, aku tidak akan pernah menyerah padamu. Suara Su Yang melewati setiap inci otot dan tulangnya, tetapi itu juga sentuhan yang menyebabkan jam semesta Jiu Cai mengeluarkan cahaya jiwa suci yang tak tertandingi. Dalam keadaan linglung, pria ini sepertinya telah kembali ke puncak tahun, dan semua potensinya meledak dalam desahan jiwa ini. Tentu saja, cahaya ini bukanlah pertanda bahwa ia sedang menuju kehancuran diri, tetapi ia mematahkan belenggu cahaya 7 warna setelah terluka, dan membuka cahaya pemulihan cahaya ke-8. Dalam sekejap, cahaya putih perak yang menakjubkan menyapu tubuh Su Yang. Itu benar, putih melambangkan kekuatan tertinggi di dunia, dan satu tingkat yang tidak berwarna lebih dalam adalah kekuatan ilahi sejati. Kebangkitan jiwa lonceng putih ke-8 warna yang terbangun di alam semesta 9 warna saat ini berarti hanya satu langkah lagi dari puncak level dewa tahun itu. Dan pemulihan luar biasa di seluruh dunia ini terjadi karena kekaguman dan sentuhan Su Yang. Namun, ini belum semuanya. Dengan terobosan jiwa Zong, inspirasi spiritual Su yang kuat dan rasa penaklukan jiwa juga menggerakkan Huang Tian Wuji, serta pedang Shuro dan pedang Raja. Setiap bagian tubuh Su yang warisannya telah diubah dan ditingkatkan karena perasaannya mengakomodasi segala sesuatu antara hidup dan mati. Hahaha, apakah kamu berjuang sampai mati? Tidak ada gunanya. Wah, bahkan jika Tuhan datang hari ini, itu tidak akan menyelamatkanmu. Oh, lalu jika seseorang dari neraka turun, bagaimana denganmu? Tiba-tiba, pada saat ini, suara seperti itu keluar dari tubuh Su Yang.
Tidak hanya 4 jiwa naga di depannya yang sangat terkejut, bahkan Su Yang sendiri pun merasa malu. Dari mana suara itu berasal? Pada saat berikutnya, 3 siluet berubah dari udara tipis di depan Su Yang. Di bawah cahaya naga merah, mereka tidak dapat melihat penampilan spesifik mereka. Hanya 3 tubuh yang memancarkan atmosfer terakota yang kuat yang dapat dilihat. Di depan Su Yang, "Puan, serahkan pada kami untuk melawan. Anda akan mundur dulu dan kami akan tiba nanti." Suaranya sangat tenang, seolah tidak ada gejolak emosi. Su Yang masih ragu-ragu, tetapi jam semesta, yang telah dibangunkan oleh jiwa perak ke-8, berteleportasi dalam jarak beberapa kilometer. Ketika dia sadar kembali, Su Yang sudah muncul di depan deretan cahaya berwarna lembah Jingyun. Berbalik dan melihat ke ujung bidang penglihatan, langit hanya merah sepanjang hari, dan tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Apa yang terjadi barusan? Mungkinkah prajurit terakota kuno yang tidur di tubuhku? Tapi aku tahu kekuatan mereka dengan sangat baik. Mereka tidak bisa memiliki kekuatan semacam itu. Apa yang terjadi? Su Yang segera menanyakan beberapa pemikiran jiwa di tubuhnya. Sejak Lu Tai meninggalkan tubuhnya, jiwa Zong dan jiwa pedang raja telah menjadi 2 jiwa warisan yang paling dekat dengan Su Yang. Pada saat ini, diperkirakan hanya mereka yang tahu apa yang baru saja terjadi. Haha, sejujurnya, saya tidak tahu keajaiban macam apa yang tersembunyi di laut pikiran Anda. Karena ruang laut pikiran Anda pada awalnya adalah ruang independen yang dibuat oleh hukum Tai Chi Tao yang Anda buat. Ada aturannya. Kekuatan untuk mendukung perwalian tidak bisa kita lihat tanpa otorisasi. Petik 2. Zong Hun mengejek tanpa daya, tetapi dia juga bisa mendengar bahwa dia sangat beruntung baru saja melarikan diri. Aku khawatir kamu hanya bisa bertanya pada dirimu sendiri jawaban ini. Tapi sepertinya 3 jiwa yang mengeluarkan suara tadi agak aneh. Su Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah mencoba menarik pikiran jiwa ke lautan pikiran, tetapi tidak mendapatkan umpan balik, Su Yang hanya menghela nafas tanpa daya, melepaskan latihan dan pikiran ini, berbalik dan masuk ke tempat ini. Pesona lembah Jingyun yang bersinar. Sedikit yang mereka tahu bahwa pada saat yang sama, dengan hilangnya sementara nafas Su Yang, di tengah medan perang Xinjiang Utara, kekuatan destruktif yang dimainkan Long Laowu dan menelan semuanya lenyap begitu saja. Tentu saja, itu pasti bukan solusi dalam ruang hampa, itu bisa terdengar jelas dari ledakan barusan, dan mencegah penyumbatan kekuatan ini juga hancur berkeping-keping tanpa jejak keberadaan. Itulah masalahnya, bukan kekuatan menunggu sesaat untuk menghentikan pukulan terkuat naga dunia bawah. Naga iblis pembawa kegelapan, di mana orang itu? Dibunuh oleh yang kelima. Bai Long, nafas telah menghilang, tidak ada yang tersisa. Hei Long, ada yang salah, Su Yang seharusnya tidak mati, atau bahkan, telah melarikan diri. Adapun Long Laowu sendiri, dia melihat sekeliling pada awalnya dengan tampilan bodoh, dan kemudian semacam plot melankolis melonjak di dalam hatinya. Jiu, aku membalas dendam untukmu dan Lao Ba, tapi untuk beberapa alasan, hatiku kosong. Selama bertahun-tahun, aku sendiri di antara 9 dari kita memiliki kemampuan untuk meninggalkan daratan dan kembali ke alam atas kapan saja, tapi aku selalu tidak pergi, tapi tetap di sini untuk menemukan keberadaanmu. Sekarang aku telah membalas dendam, tapi sepertinya aku telah kehilangan arti untuk terus tinggal. Jiu, bisakah kau memberitahuku kemana aku harus pergi di masa depan? Petik 2. Long Laowu juga orang yang penuh kasih sayang. Setelah berubah kembali menjadi bentuk manusia, Laowu tiba-tiba berubah menjadi Streamer, melarikan diri, dan menghilang di perbatasan utara. Dengan kepergiannya, tekanan yang sangat kuat di langit di atas Xinjiang Utara tampaknya telah berkurang setengahnya. Perlu disebutkan bahwa Brother Heilong San tidak segera pergi. Kakak kedua, kakak kelima, naga iblis kelahiran kegelapan memandang Heilong dengan malu. Jangan khawatir tentang dia, jangan lupa, tujuan kita datang ke sini. Terlepas dari apakah Su Yang masih hidup atau sudah mati, yang paling penting adalah berurusan dengan pria Phoenix. Bai Long juga memusatkan pikirannya, kakak benar, Phoenix adalah tujuan kita yang sebenarnya, kita tidak boleh membiarkannya hidup. Ya Tuhan, bos, bagaimana kamu melakukannya? Adegan barusan benar-benar menakjubkan. Long Kun benar-benar ketakutan. Baru saja, dia bahkan berpikir bahwa Su Yang benar-benar tidak dapat melakukan keajaiban kali ini.
Bagaimanapun, dia menghadapi 4 naga sungguhan, yang paling kuat di zaman ketidakberdayaan saat ini di daratan, keberadaan puncak. Namun, kenyataan sekali lagi menamparkan wajah Long Kun, tapi kali ini Long Kun rela ditampar wajahnya oleh kenyataan. Dapat dikatakan bahwa Su Yang adalah orang yang paling dihormati dan meyakinkan di dunia ini selain ibu mertuanya. Maaf membuatmu khawatir, tapi sejujurnya, aku tidak tahu persis apa yang terjadi sekarang. Satu-satunya hal yang aku ketahui adalah bahwa jiwa yang tiba-tiba muncul di tubuhku berasal dari tubuhku. Seorang pejuang terakota diperoleh oleh Wu Ji. Secara kebetulan, mereka memasuki ruang hati saya. The Heart Sea World adalah ruang dalam independen yang dibentuk setelah saya membuat hukum Tai Chi. Itu hanya menampung para pejuang terakota yang tidak punya tempat tujuan. Tapi tak terduga kali ini, karena kesempatan ini, mereka membantu saya dalam kuncinya selalu putar arus. Petik 2. Penjelasan Su yang terdengar sangat luar biasa, tetapi semua orang tahu bahwa Su yang tidak pernah berbohong, meskipun situasi seperti itu belum pernah terdengar bahkan oleh pemimpin Phoenix. Tapi sejak itu terjadi, dia tidak mengatakan apa-apa. Untungnya, akhir cerita inilah yang ingin dilihat semua orang. Pada saat ini, Su Yang dan yang lainnya semua datang ke dasar lembah awan yang mengejutkan yang dipimpin oleh pemimpin Phoenix. Itu benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Ini adalah ruang batin yang benar-benar independen. Ini bukan dunia fantasi, tapi sebuah eksistensi nyata berdasarkan hukum pewarisan Phoenix. Keluar dari bidang luar angkasa yang sangat kuat. Changhong terang yang memancar dari pinggiran adalah perwujudan kekuatan yang paling sempurna di domain Phoenix ini. Leluhur tua, apa tujuanmu membawa kita ke sini? Bukankah keempat naga akan menyusul setelah melepaskan diri dari belenggu yang ditinggalkan oleh bos? Pemimpin Phoenix telah berubah menjadi bentuk manusia saat ini, terlihat seperti orang parubaya, kecuali wajahnya sedikit pucat, orang ini tidak berbeda dari biksu top lainnya. Hanya saja dia memiliki tangan di punggungnya, dan bentuk tubuhnya terlihat sedikit kurus, tetapi itu memberi orang perasaan berat dan berat seperti gunung. Pemimpin Phoenix berkata dengan lembut, mereka pasti akan menyusul. Naga tidak akan pernah melepaskanku. Bukan hanya itu, tapi mereka akan melakukan segala yang mereka bisa untuk menimbulkan lebih banyak masalah. Bagaimanapun, warisan Phoenix adalah untuk seluruh benua, katanya memiliki arti yang luar biasa. Petik 2. Kata-kata pemimpin Phoenix tidak berarti dilebih-lebihkan. Bagaimanapun, mantan klan Phoenix adalah garis ras manusia penjaga terkuat di daratan, dan dianggap sebagai pemimpin tertinggi dari jalan lurus daratan selama puluhan ribu tahun. Sebelum kesengsaraan 9 naga datang, kekuatan keluarga Phoenix begitu makmur. Jika mereka tidak tega mendominasi, mereka hanya berusaha membantu umat manusia untuk bangkit, mereka mungkin telah menggantikan ras naga sebagai kekuatan terkuat di benua ini. Sangat disayangkan bahwa pada akhirnya, naga dan orang-orang kilin yang menyembunyikan niat jahat menghitung suatu hubungan, dan sejak itu mereka mengalami kemunduran. Ada terlalu banyak legenda tentang keluarga Phoenix, dan dunia tidak mengetahui sebab dan akibat dari ini. Sekarang dengan kesempatan sekali seumur hidup, Su yang benar-benar ingin mempelajari lebih banyak rahasia tentang 9 naga kesengsaraan surgawi dari pemimpin Phoenix. Su yang sepertinya banyak bicara, tetapi sebelum dia ingin berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi lembut dan dia hampir terhuyung-huyung ke tanah. Ternyata sebelumnya, Su yang hampir menarik energi fisiknya dan bertarung melawan naga terkuat di dunia. Pada saat ini, dia rileks, dan tubuhnya menjadi lemah karena penarikan energi fisik yang berlebihan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Su Yang, dia tetap hanya manusia, dan dia belum benar-benar memasuki alam Tuhan, jadi dia secara alami akan merasa lelah. Jangan bicara lagi, sesuaikan napasmu. Meskipun aku tidak bisa membuatmu aman selama sisa hidupmu, untuk sementara, sulit bagi serangga itu untuk masuk. Dengan kata-kata kepala Phoenix, Su Yang dan yang lainnya secara alami merasa sedikit lebih nyaman, dan kemudian memusatkan kepala mereka, mendengarkan bimbingan kepala Phoenix, dan mulai menyesuaikan keberuntungan dan nafas mereka. Pada saat yang sama, pemimpin Phoenix juga secara pribadi mengambil tindakan untuk membantu Su Yang kembali ke kondisi puncaknya dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan jentikan ujung jarinya, darah Phoenix berwarna merah darah terkondensasi di telapak tangannya,
dan disuntikkan ke alis Su Yang. Namun, setelah beberapa saat, semua orang dapat melihat bahwa Su Yang dilahirkan dengan darah yang sangat tinggi. Perubahan cahaya yang jelas, dan bentuk transformasi khusus, bahkan pemimpin Phoenix sendiri tidak pernah menyangka. Ya Tuhan, lihat itu, tubuh bos sepertinya telah mengalami beberapa perubahan. Energi ini cukup aneh, bukan kekuatan yang dapat dipancarkan oleh darah Phoenix murni. Long Kun sekarang telah membangkitkan sebagian besar kekuatan keluarga Phoenix. Dia dapat dengan jelas menilai perubahan dalam tubuh Su Yang saat ini, dan seberapa besar hubungannya dengan asal mula pemimpin Phoenix, dan pada kenyataannya itu hanya seperti yang dia katakan. Dengan cara ini, darah Phoenix yang diserap Su Yang tidak semurni yang dibayangkan, tetapi secara alami tidak mungkin bagi pemimpin Phoenix untuk memiliki masalah. Jika saya tidak salah, perubahan khusus seperti itu harus terkait dengan pengalaman Su yang mewarisi kekuatan keluarga naga dan mengendalikan tubuh fisiknya. Bagaimanapun, garis Phoenix dan garis naga saya memiliki asal tertentu. Ini untuk demi produksi. Petik 2. Semua orang mengangguk setuju. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin dari garis Phoenix, pembangkit tenaga listrik yang benar-benar teratas di seluruh benua. Berani-beraninya kamu menyangkal apa yang dia katakan. Long Kun baik-baik saja. Bahkan ketika menghadapi pemimpin Phoenix, dia tampaknya tidak menahan diri. Sebaliknya, utusan 5 elemen dari gerbang mendalam dan Yun Su tampaknya menghadapi Phoenix sebagai semacam pemimpin pengagum. Bagaimanapun, pentingnya, keberadaan garis gerbang mendalam adalah untuk menjaga warisan burung Phoenix di bawah lembah awan yang mengejutkan. Sekarang mungkin untuk melihat pemimpin Phoenix yang sebenarnya adalah kemuliaan tertinggi dari Yun Su dan yang lainnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam sebelum dan sesudahnya, Su yang benar-benar memulihkan keadaan puncaknya dengan bantuan pemimpin Phoenix, karena latar belakang Su yang jauh melampaui para biksu dari generasi yang sama, tidak diragukan lagi dia adalah eksistensi teratas di benua ini, dan ada banyak warisan. Penjaga tubuh, meskipun pertempuran ini sangat sulit, tubuhnya tidak meninggalkan bahaya yang tersembunyi, dan dia telah kembali ke kondisi puncaknya. Namun satu hal yang sangat disesalkan, karena tubuh Su yang pernah menyatu dengan darah keluarga naga, ia tidak bisa lagi mewarisi secara sempurna seluruh kekuatan pemimpin Phoenix. Oh, sayang sekali, putra ini adalah bakat unik umat manusia di daratan kita. Bahkan jika bakatnya bahkan lebih menakjubkan daripada bocah berpakaian putih yang membuat khawatir seluruh benua puluhan ribu tahun yang lalu. Sayang sekali, orang ini ditakdirkan untuk menjadi warisan klan Phoenix. Saya tidak memiliki nasib. Petik 2. Dapat dilihat bahwa pemimpin Phoenix sangat menyesal, sebaliknya Su yang tidak terlalu tertekan oleh fakta ini. Dalam pandangannya, semuanya sudah ditakdirkan. Tuhan menutup pintu untuk dirinya sendiri, dan dia pasti akan membuka jendela. Warisan keluarga naga pernah memberi Su yang banyak bantuan dan peningkatan, meskipun sekarang Su Yang dan saat itu semua peserta di 9 kesengsaraan naga benar-benar musuh yang mematikan, tetapi ini tidak menghilangkan perolehan dan bantuan yang diperoleh Su Yang dari klan naga, bahkan jika dia tidak mendapatkan warisan Phoenix saat ini, itu bisa dimengerti. Pikiran pendahulu diambil oleh generasi yang lebih muda. Adapun warisan tertinggi dari garis Phoenix, saya pikir semua orang di sini lebih cocok daripada saya. Kata-kata Su yang jelas berarti sesuatu, tidak hanya karena saudaranya Long Kun hadir, bahkan jika benar, penjaga dari garis Phoenix, Yun Su, sama-sama memenuhi syarat untuk menerima berkah warisan dari garis Phoenix. Pemimpin Phoenix menatap mata Su yang penuh persetujuan dan persetujuan. Tampaknya Anda bertanggung jawab atas masa depan ras manusia, dan keinginan saya yang tersisa sudah cukup. Kata-kata ini selalu terdengar seperti wali. Long Kun tidak bisa menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya, dan akhirnya mengajukan pertanyaannya sendiri kepada pemimpin Phoenix. Senior, kamu kuat di langit, dan kamu memiliki tubuh abadi Phoenix. Selama itu bisa membantumu menyatukan kembali jiwa dan ragamu, siapa yang akan menjadi lawanmu di dunia ini? Dalam hal warisan, meski bosku juga putra surga yang bangga, penyihir Tianzong, tetapi dia masih memiliki banyak pekerjaan sekarang, dan di masa depan, dia tidak akan pernah terbatas pada daratan. Tujuannya adalah menjadi dewa, dan tanggung jawab menjaga daratan harus tidak jatuh padanya. Petik 2. Pernyataan Long Kun cukup tepat, dan mereka juga mengungkapkan pemikiran Su yang paling benar.
Namun, pemimpin Phoenix menggelengkan kepalanya tanpa daya. 9 naga kesengsaraan saat itu sebenarnya tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Itu berisi banyak cerita tersembunyi yang cukup rumit. Pernahkah Anda berpikir tentang siapa yang mengeluarkan perintah 9 naga kesengsaraan, dan apa motif dan tujuan mereka? Apakah hanya karena mereka khawatir umat manusia akan mengancam pemerintahan mereka? Berapa juta manusia, meskipun mereka mengatakan bahwa bakat para beku manusia tidak ada bandingannya, pada kenyataannya, sekuat apapun umat manusia, itu belum mencapai kategori dewa. Benua kita dibimbing dan dikendalikan oleh para dewa. Tidak perlu khawatir tentang makhluk yang dapat membebaskan diri dari belenggu seperti itu, atau bahkan suatu hari mereka akan naik ke kepala pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dan kekhawatiran semacam ini hanyalah kekhawatiran yang tidak berdasar. Sedikit yang mereka tahu bahwa alam atas turun ke 9 naga kesengsaraan surgawi dan membantai makhluk hidup, hanya membawa tujuan buruk lainnya. Petik 2. Pemimpin Phoenix mengucapkan kata-kata ini, tetapi Su Yang dan yang lainnya di depannya benar-benar terkejut. Long Kun dan Ling Yao saling memandang dengan tidak percaya. Yun Su dan utusan 5 elemen di belakangnya, termasuk Murong Sword, yang berdiri bahu-membahu dengannya, semua memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Protoss begitu tinggi sehingga mereka juga akan mendambakan hal-hal makhluk hidup di daratan kita? Long Kun bertanya dengan tidak percaya, tetapi melihat bahwa pemimpin Phoenix hanya menunjukkan senyuman dingin. Alasan untuk ini, dalam analisis akhir. Menurut kombinasi dari beberapa petunjuk sampingan yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun, saya hampir tidak dapat mengambil kesimpulan. Pada awal kesengsaraan surgawi 9 naga, 2 warisan utama ras naga dan Qilin adalah dalang, tetapi di balik ini, ras Ming pasti tidak dapat dipisahkan. Dan apa yang mereka lakukan pada awalnya diatur bertentangan dengan keinginan Protoss. Garis Phoenix saya juga merupakan garis keturunan Dewa Binatang, dan juga memiliki kursi para tetua dewa. Oleh karena itu, jika masalah ini disetujui oleh para dewa senior, sama sekali tidak mungkin garis Phoenix diserang oleh 2 dewa tanpa umpan balik. Sebagai hasil dari serangan bersama, seluruh benua jatuh ke dalam malapetaka 9 naga kesengsaraan surgawi. Oleh karena itu, masalah ini setara dengan kekuatan ilahi yang dikosongkan sampai batas tertentu. Jika tidak ada dukungan dari kekuatan dunia bawah di belakangnya, maka menurut kesimpulan saya, keluarga naga dan garis Qilin, sama sekali tidak memiliki keberanian, dan berani untuk tidak mematuhi para dewa, dan secara pribadi turun ke seluruh benua. Dan jika dunia bawah benar-benar penghasut di balik layar, manfaat apa yang akan mereka dapatkan dalam perselisihan ini? Tidak ada kesimpulan pasti tentang masalah ini, tetapi menurut kesimpulan dari penyelidikan garis keturunan saya yang lain dari klan Phoenix, ada kemungkinan bahwa perselisihan daratan antara Yun Mengze puluhan ribu tahun yang lalu disebabkan oleh kekuatan dari dunia bawah ke daratan. Sangat disayangkan bahwa saya telah kehilangan tubuh bebas saya pada saat itu. Saya tertekan di lembah Jingyun dan tidak dapat dikloning. Bagaimanapun, saya tidak dapat menemukan gambaran keseluruhan dari perselisihan tentang Yun Mengze. Adapun rahasia apa yang dunia bawah miliki yang tidak dapat diceritakan, naga dan unicorn berada dalam nada yang sama, dan dengan cara apa mereka telah mengosongkan kekuatan ilahi, ini hanya dapat diselidiki oleh Anda. Saya membawa Anda ke sini hari ini, di satu sisi untuk membantu Anda beristirahat dan menghindari pengetahuan jiwa naga yang kuat, di sisi lain, untuk meneruskan garis Phoenix di lembah Jingyun dan meneruskannya kepada Anda generasi muda. Jika Anda dapat mewarisi kekuatan garis Phoenix, Anda akan memiliki modal untuk melawan jiwa naga di luar. Petik 2. Long Kun menghela nafas tak berdaya. Leluhur, jika kamu ada di sana, kami secara alami tidak takut, tapi aku mendengarkanmu. Aku takut keadaanmu saat ini sangat terbatas, dan seharusnya tidak ada cara untuk berdiri bahu-membahu dengan kami. Berjuang. Petik 2. Ketika Long Kun mengucapkan kata-kata tentatif ini, pemimpin Phoenix segera menjadi sedikit serius. Ya, naga hitam itu benar. Tubuh fisikku mengalami kerusakan parah. Secara teori, itu tidak lagi termasuk dalam kategori pembangkit tenaga tingkat dewa. Meskipun mereka tidak bisa membunuhku, dalam hal efektivitas pertempuran, aku tidak sebaik sebelumnya, bahkan denganku. Aku takut bahkan satu jiwa naga pun tidak dapat menekannya.
Namun, jika Anda benar-benar dapat mewarisi warisan garis Phoenix, maka kekuatan besar dari daerah lain di perbatasan utara tidak akan sulit bagi Anda. Yang harus Anda lakukan adalah mengalahkan 4 naga kuat di luar jiwa. Petik 2. Yunsu mengepalkan tinjunya pada pemimpin Phoenix dengan hormat, mencondongkan tubuh sedikit, dan bertanya dengan hati-hati. Tuan Phoenix, garis Xuanmen telah lama mengagumi warisan Phoenix, tetapi bakat dan kekuatan kami tidak dapat dibandingkan dengan Su Yang dan yang lainnya. Saya khawatir kami tidak memenuhi syarat untuk mewarisi kekuatan Phoenix yang hebat. Pemimpin Phoenix tertawa dan menggelengkan kepalanya, saya memiliki garis keturunan Phoenix. Alasan mengapa saya bertindak sebagai penjaga seluruh garis makhluk hidup dari ras manusia daratan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya adalah karena kami sangat menyadari potensi tak tertandingi dari makhluk hidup di daratan. Petik 2. Selama kamu diberi kondisi yang cukup untuk tumbuh, batas atasmu pasti akan lebih tinggi daripada darah para dewa dan binatang buas, dan bahkan mereka yang berada di atas para dewa dan dunia bawah harus memberimu rasa hormat yang pantas mereka terima. Selama Anda bersedia bekerja keras, dan memiliki tekad yang cukup untuk mendapatkan kekuatan warisan ini, maka Anda tidak akan mengecewakan saya. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemimpin Phoenix, semua orang di klan yang mendalam mengumpulkan keberanian dan kepercayaan diri yang besar, dan rasa rendah diri yang dalam yang awalnya di depan pemimpin Phoenix dengan cepat menghilang. Oke, sekarang kalian semua ikut aku. Seperti yang dikatakan pemimpin Phoenix, dia berbalik dan berjalan cepat menuju kedalaman istana bawah tanah, dan segera semua orang dipimpin oleh pemimpin Phoenix ke gerbang batu perak yang sangat tinggi, dan gulungan di kedalaman mausoleum dinasti hutan belantara kuno. Perbedaan antara gerbang batu yang diukir dengan pola naga adalah tidak ada sakelar atau tanda khusus pada gerbang perak yang sehalus giok. Semua orang melihat bahwa setetes darah asli Phoenix muncul di telapak tangan pemimpin Phoenix lagi. Itu dengan lembut didorong oleh telapak tangannya dan dikirim ke portal ini. Segera setetes darah itu seperti setetes tinta yang menetes ke dalam kolam, mata air jernih dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Hanya dalam beberapa saat usaha, dinding batu putih perak yang semula langsung diwarnai merah oleh darah Phoenix yang kuat dan murni ini. Segera setelah itu, saat gerbang batu berwarna darah di depannya benar-benar terbenam, setiap garis di depannya dikunci oleh aura khusus Phoenix di gerbang batu, hanya mereka yang dikunci oleh aura ini yang bisa masuk ke balik batu, gate kualifikasi untuk ruang warisan. Saat semua orang terlihat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, cahaya di luar tubuh setiap orang mengirim mereka ke area berbeda di ruang batin ini. Jelas, ini adalah hukum khusus ruang angkasa yang dipadatkan oleh kekuatan garis Phoenix. Saat menghadapi orang yang berbeda, kekuatan hukum akan memberikan umpan balik energi yang sesuai dan memisahkan mereka sesuai dengan keinginan pemimpin Phoenix. Berikan ke posisi itu, paling cocok untukmu. Dalam sekejap mata, semua orang dibagi ke dalam wilayah spasial yang berbeda. Murong Jian dan Yunsu ditugaskan ke lingkungan pegunungan yang tertutup salju. Awalnya, keduanya bingung satu sama lain dan tidak tahu apa yang pemimpin Phoenix miliki, pikiran. Namun, tak lama kemudian, jiwa yang memikirkan pemimpin Phoenix muncul di puncak gunung salju ini. Mulai sekarang, yang harus kalian berdua lakukan adalah mendukung satu sama lain dan membantu satu sama lain mencapai puncak ini. Tidak peduli kesulitan apa yang kalian hadapi selama periode tersebut, selama salah satu dari kalian menyerah atau gagal, yang lain akan segera kehilangan nyawanya. Saya hanya akan berbicara tentang aturan sekali, dan tidak ada kekuatan eksternal yang dapat membantu Anda selama periode ini. Setelah Anda gagal, jurang di bawah ini adalah tempat pemakaman Anda. Dari saat Anda memilih untuk memasuki lembah Jingyun, nasib ini sudah hancur. Anda tidak punya hak untuk melarikan diri atau menyerah, jadi mulailah menantang. Petik 2. Begitu suara pemimpin Phoenix jatuh, jiwanya menghilang ke alam mimpi dalam sekejap mata. Satu-satunya hal yang tersisa untuk Murong Jian dan Yunsu adalah gunung yang tak terjangkau di depan mereka. Pada saat yang sama, Long Kun ditugaskan ke ruang fantasi yang sangat familiar. Long Kun tidak asing dengan tempat ini, tetapi dia berada di lantai 2 Akademi Jiwa Suci yang dia lewati dengan tim Su yang sebelumnya. Setelah Long Kun memasuki ruang ini, pikiran pertamanya adalah menemukan ibu mertua yang membesarkannya,
yaitu pembangkit tenaga listrik misterius yang memiliki darah Phoenix. Sayang sekali dia bekerja keras untuk waktu yang lama, tetapi bagaimanapun dia tidak melihat bayangan ibu mertua pria itu. Kamu di mana? Kupikir aku bisa segera bertemu denganmu. Ternyata semua ini hanya mimpi. Tidak, jika kamu mengira ini adalah mimpi, maka kamu tidak akan pernah bisa mencapai tujuan ini dalam hidupmu. Jika kamu hanya memperlakukannya sebagai tujuan, maka suatu hari, impianmu akan menjadi kenyataan. Nah, bukankah begitu? Ingat Anda apa yang ibu mertua katakan kepada Anda tentang hal-hal terpenting? Petik 2. Dalam keadaan linglung, siluet pemimpin Phoenix muncul lagi di depan Long Kun. Long Kun harus mengakui bahwa pemimpin Phoenix adalah mimpinya, tetapi sekarang dia benar-benar melihatnya. Long Kun menyadari bahwa yang paling dia rindukan adalah ibu mertua yang biasa bergaul dengan dirinya sendiri siang dan malam dan memberikan segalanya padanya. Nenek moyang saya, Anda mungkin benar. Melihat ibu mertua saya lagi adalah tujuan terbesar saya. Saya pasti akan mencapainya. Ini bukan mimpi, karena sekarang saya memiliki kemampuan untuk mencapai semua tujuan yang ingin saya capai. Petik 2. Ucapan Long Kun bersifat kategoris, mungkin kali ini dia benar-benar sudah dewasa, dan dia juga menyadari bahwa selama dia memiliki mimpi, dia akhirnya akan mewujudkannya dengan tangannya sendiri. Seberapa jauh mantan pemimpin Phoenix itu, tapi sekarang semuanya telah menjadi kenyataan. Baiklah, ikutlah denganku sekarang. Aku memberimu gelar anggota sejati dari klan Phoenix, dan kekuatan yang menyamai kemuliaan tertinggi ini juga yang tertinggi. Tubuh jiwa pemimpin Phoenix selalu duduk di depannya dan membimbingnya, dan Long Kun juga mengikuti jejaknya dan terus melangkah maju. Dalam keadaan linglung, ujung bidang penglihatan tampaknya dipenuhi dengan cahaya terang, dan ujung cahaya yang memancarkan kekuatan Phoenix yang tak tertandingi adalah lautan api yang tak ada habisnya. Jika sebelumnya, Long Kun tidak akan berani mempercayainya, suatu hari dia akan menantang tempat yang menakutkan seperti 9 neter purgatori. Tapi kali ini, kerinduan akan ibu mertuanya di dalam hatinya memenuhi Long Kun dengan kekuatan. Dia tidak bisa lagi melepaskan diri dari semua masa lalu di dalam hatinya. Dia tahu jika dia tidak pernah bisa melihat ibu mertuanya dalam seluruh hidupnya, maka dia tidak akan memiliki kekuatan tidak peduli seberapa kuat dia. Pikirkan dengan jernih, lalu beri aku jawaban. Maukah kamu dilahirkan kembali di lautan api ini? Nirwana gagal, kamu akan musnah, dan kamu tidak akan pernah bisa melihat ibu mertua di hatimu. Tentu saja, jika Anda berhasil sekarang, semuanya akan berbeda, dan Anda akan menjadi burung Phoenix 9 surga yang dikagumi oleh dunia. Petik 2. Long Kun memberi pemimpin Phoenix jawaban ini hampir tanpa berpikir, saya bersedia mencoba, bahkan jika saya dihancurkan, saya tidak akan pernah melihat ke belakang. Ibu mertua saya sedang menunggu saya. Tanpa menunggu pemimpin Phoenix memberikan berkah apapun dari kekuatan penjaga, Long Kun sudah melompat dan bergegas ke lautan api yang tak berujung di bawah. Melihat semua kecerobohan Long Kun, pemimpin Phoenix itu mengangguk lega. Au, mungkin pendekatanmu benar-benar benar saat itu. Perspektif telah berubah lagi. Wajah Ling Yao tidak serumit keadaan yang dia bayangkan, wajahnya hanya sebongkah batu besar dan 3 pedang panjang yang sangat sederhana dan tampak tua. Di mana tempat ini? Mengapa begitu sepi? Tepat ketika dia merasa bingung, di batu besar di depannya, tiba-tiba ada kilau cahaya dan bayangan tubuh jiwa. Itu adalah sosok lelaki tua berjanggut putih, dan suaranya tampak sangat tua. Ini bukan berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sedang sekarat. Tetapi ketika Ling Yao benar-benar mencoba untuk mengambil langkah maju, dia akhirnya merasa bahwa lelaki tua ini hanyalah jiwa yang lemah, dan nafas pedang yang kuat yang keluar dari tubuhnya begitu kuat. Nafas itu hanya terlihat dalam kehidupan Ling Yao. Itu sebenarnya sedikit lebih kuat dari Kendo Suyang. Ya Tuhan, ada orang di dunia ini yang bisa melatih ki pedang sampai tingkat seperti itu. Siapa orang tua ini? Ling Yao tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa lelaki tua di depannya adalah Pangus Wat Sage Ling Yunsing yang sedang mengguncang dunia puluhan ribu tahun yang lalu. Hahaha, wawa kecil, akhirnya aku menunggumu, anak pedang sempurna bermodal pedang surgawi. Ling Yao secara naluriah mengangkat alisnya. Meskipun dia bertanya pada dirinya sendiri untuk tidak menjadi pendekar pedang terbaik di benua ini, dia benar-benar tidak memiliki keraguan.
Dia belum pernah mendengar nama yang disebut anak pedang, dan tidak ada alam kendo. Ini terkait. Ini jelas harus menjadi jebakan. Awalnya, Ling Yao masih sangat menghormati dan mengagumi lelaki tua ini, tetapi ketika lelaki tua itu mengucapkan kata seperti itu, ekspresi Ling Yao benar-benar berubah. Orang tua, tidakkah kamu ingin memainkan beberapa konspirasi di depanku? Kamu telah kehilangan semua rasa hormatku padamu. Jika kamu berani melakukan kesalahan, aku tidak akan ragu untuk menembakmu. Hahaha, orang tua itu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia tidak menyadari apa arti kata-kata Ling Yao, dan dia tidak tahu masa lalu seperti apa yang dialami gadis di depannya. Bagi Ling Yao, hanya ada satu orang di dunia yang dapat membunuhnya, yaitu Su Yang, pria yang mengubah nasib hidupnya. Kecuali Su Yang, Ling Yao tidak perlu menghormati siapapun di dunia ini. Baiklah, tampaknya Jianxinmu sudah cukup tangguh. Kamu tidak mudah berubah pikiran karena semua hal sia-sia di depanmu. Ini benar-benar langka. Anda tahu, seorang kultivator pedang, terutama kultivator pedang yang telah berkultivasi ke alam transformasi, memiliki mood yang sangat sulit. Jelas sekali, Anda tidak melanggar hukum ini, dan saya juga telah melihat masa depan yang dilihat daratan di tubuh Anda. Petik 2. Di saat yang sama, di samping Ling Yao, sosok jiwa pemimpin Phoenix muncul kembali, pria yang selalu memberikan postur yang agung dengan tangan di punggung, tersenyum dan menatap Ling Yao. Senior Phoenix, apa artinya ini? Hahaha, tidak ada yang lain, itu hanya ujian pikiranmu. Jika kamu dengan mudah menuruti orang tua ini, maka kamu kemungkinan besar akan dilanggar olehnya pada saat tertentu, tetapi sekarang kamu telah melihatnya. Konspirasi dalam ilusi ini, maka hanya ada satu hal yang perlu kamu lakukan, yaitu mengalahkan lelaki tua itu, dan kemudian keluar dari ruang ilusi ini hidup-hidup. Pada saat itu, kamu akan terlahir kembali dan menjadi salah satu pendekar pedang terkuat di dunia ini. Petik 2. Ling Yao tidak ragu-ragu tentang apa yang dikatakan pemimpin Phoenix itu, karena dia tahu betul seberapa kuat lelaki tua di depannya dalam latihan kendo, tetapi karena dia disegel di dalam batu besar, dia menginginkannya, musuh yang tidak berpengalaman dan kuat dari klan Phoenix, menggunakan jiwa pedang tingkat suci yang begitu kuat sebagai lawannya untuk pengalaman. Dapat dilihat bahwa pertempuran ini cukup berbahaya, tetapi juga bagi Ling Yao, itu juga berarti peluang besar untuk berkembang. Jika dia benar-benar bisa menyadari kendo yang lebih kuat dalam proses menghadapi lelaki tua ini, maka dia pasti akan mencapai puncak perbaikan pedang daratan dalam arti sebenarnya dan menjadi eksistensi di luar selubung angin. Dan tidak diragukan lagi ini adalah pengejaran Ling Yao sendiri. Tidak masalah, saya akan mencoba yang terbaik. Cahaya jiwa berkedip lagi, dan ketika garis besar tubuh jiwa pemimpin Phoenix muncul di kehampaan di mana 5 elemen berada, 5 elemen membuat totem Phoenix membungkuk dan memberi hormat dengan hormat. Saya telah melihat Master Phoenix. Phoenix King tersenyum dan melambaikan tangannya, dan meluruskan postur tubuh 5 orang yang bersandar dari kehampaan. Kamu tidak perlu bersikap sopan kepadaku. Mulai sekarang, aku tidak lagi menjadi pendahulumu, aku juga tidak akan menjadi penyembah dan pelindungmu, tetapi musuh hidup dan matimu. Hanya ada satu hal yang perlu Anda lakukan, dan itu adalah menjalankan tim bersama-sama hingga ekstrim, dan pada saat yang sama mengembangkan batas kekuatan elemen masing-masing. Adapun bagaimana melakukan ini, saya akan memberi tahu Anda di proses berkelahi dengan Anda, dan biarkan Anda meninggalkan pelajaran yang paling mendalam. Ingat kata-kataku, mulai sekarang lebih baik kamu keluar semua, jika tidak aku tidak akan menjamin bahwa kamu akan benar-benar musnah pada saat tertentu, ingatlah bahwa aku bukan lagi penyembahmu, tetapi lawan terbesarmu. Petik 2. 5 elemental utusan saling pandang, awalnya mereka semua terlihat bingung, tapi kemudian mereka dipaksa untuk bangun dari dinginnya hutan, itu adalah aura pembunuhan yang sebenarnya dari Phoenix Totem di depan mereka. Tanpa sedikit pun retensi dan kelambatan, celah level yang begitu kuat, pertama kali orang-orang ini di depan mereka mendapatkan kembali ketenangan mereka. Hati-hati, semuanya, Senior Phoenix benar-benar ada di sini, kita harus melakukan yang terbaik. Bos S segera mengangkat keempat rekan satu tim di sekitarnya, pada saat ini, 5 mengeluarkan fluktuasi kekuatan elemen terkuat mereka, dan mulai mengumpulkan dan menggabungkan formasi. Ujian terakhir yang menjadi milik mereka akhirnya dipentaskan. Pada akhirnya,
Totem lengkap pemimpin Phoenix muncul di ruang ilusi tempat Su Yang berada. Alasannya sederhana, karena tantangan yang dia serahkan kepada Su Yang adalah yang paling sulit, dan kekuatan yang perlu diwariskan Su Yang secara alami adalah yang terkuat. Anda harus tahu bahwa setiap garis keturunan Dewa Binatang memiliki domain magis uniknya sendiri. Dapat dikatakan bahwa domain tersebut adalah individu dari garis darah Dewa Binatang, dan label terpenting untuk menjadi dewasa dan mencapai tingkat dewa. Keagungan tertinggi dan kekuatan yang paling kuat, tentu saja, adalah kekuatan yang paling sulit untuk diwariskan. Senior Phoenix, kamu akhirnya di sini. Pemimpin Phoenix menatap tajam ke arah Su Yang, dan matanya selalu dipenuhi dengan penghargaan dan pujian yang tidak baik. Tahukah kamu, aku sangat mengagumimu. Jika memungkinkan, aku bersedia mentransfer semua asal-muasal Phoenix di tubuhku kepadamu. Sayangnya, kali ini, kamu tidak lagi memiliki kemungkinan mewarisi darah Phoenix, dan kesempatan ini juga jatuh padamu. Sebagai perbandingan, saudara laki-laki Long Kun, memiliki hubungan dan ikatan yang jauh lebih dalam dengan klan Phoenixku daripada denganmu. Petik 2.